Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini peserta munaqasyah yang bernama Naila Farhatun Nazilah akan melaksanakan ujian munaqasyah. Adapun sesi dalam munaqasyah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, membaca sorogan. Yang kedua, menerjemahkan serta menjelaskan. Yang ketiga, sesi tanya jawab seputar pembahasan fikih, nahwu, dan sorof. Oke, baik, langsung saja dari sesi yang pertama. Silakan Mbak Naila membaca sorogan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fase suwiji wayu rujuk lan wayah rujuk. Faslun utawi iki ku ana fase suwiji wayah rujuk lan metu minal faji saking faji apa salah satu dimai telu piro-piro getih dan mulai di siji rupane getih wa nifasilan getih nifas wal istihado tilan getih istihado fal haidu moko utawi getih haid luwayo getih haid eko al khariju getih kang metu minal fajil ma'ati saking farji wong wadon ala sabili suhati ing atas dalam sehat nggo iri sabab wiladati saking tanpa sebab ngelahirakan walanuhu dan utawi warnane getih haid iku aswadun irang tadamun kang gasang tadaun kang abang banget warna kang abang banget wa nifasulan utawi getih nifas huwa yo getih nifas iku al khariju getih kang metu akibal wiladati sebab ngelahirakan wal istihadat dalam utawi getih akibal wiladati ing dalam sebab melahirkan akibat melahirkan akibal wiladati ing dalam sawise ngelahirakan akibal wiladati ing dalam sawise ngelahirakan wal istihadat tulan utawi getih istihado huwa yo getih istihado ikut fi goiri iku al khariju. Ada tamunya itu? Ya ada. Eko al khariju ketekang metu fegoiri ayamil haidi ing dalem saliyane piro-piro dina haid wa nifasilan nifas akolul haidi anu tawi luwi kidi-kidi ke haid iku yaumun sadina walailatul sawangi maksaru lan utawi luwi ake-ake haid iku homsat doa hasyara. Kalau lebih dari 10 dibaca apa? Fatah. Iku hamsata hasyara walas afani yauman inane wa ghalibu lan utawi kapra head iku situn 6 dina au saban atawa 7 dina akalu nifas lan utawi luwi kidi-kidi ke nifas iku laftatun satetes waksaru lan utawi ake-ake nifas iku situna 60 apane yauman dinane wa ghalibu lan utawi kapra nifas iku arbaun patang puluh ya. Lanjut. Apane yauman dinane wa aqalu tuhri lan utawi luwe kidi-kidi ke suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro iku khamsat ta'asyara limalas apane yauman dinane wala hadda lan ora ana watas li aksari marang Watas apa? wala hadda lan ora ana watas iku li aksarihi Malah hadda, coba. Dan ora wala hadda lan ora ana watas iku maujud li aksarihi marang kadue suci wa qalu zamani marang
Lewi akeh marang luwi enggak ada akeh-akeh lewinya. Di aksarihi marang akeh. di aksari marang akeh-akeh suci. Nah, wa aqalu Wa aqalu zamanin. Kalau zaman nan utawi luwe kini-kini ke mangsa tahidu kang het fihi ing dalem mangsa opo almaratu sopo almaratu wong wadon tis on sinina sangat piro-piro tahun wa kalau hamlilan utawi luwe kidi-kidi ke hamil tu asyhurin 6 bulan wa Piro-piro 6 piro-piro wulan aksaro wulan utawi ake-ake hamil arba'u sinina batang piro-piro tahun wa ghalibu wulan utawi kapra-kaprahe hamil tis'atu asyhurin 6 piro-piro wulan ayarum wulan haram bil haidi sebab haid wa nifas apa salah satu apa samaniyatu asya'at walau piro-piro sawiji-wiji as-sholatu siji rupane sholat wa shaumulan puasa wa qiraatul Qur'an lan membaca Al-Qur'an wa masu musafilan menyentuh Al-Qur'an wa hamluhu lan gawa Al-Qur'an wa dukhulul masjid lan manjing masjid wa tawafulan tawafal wa tulan jima wal istimta bin lan ngalap senang lima kalawan bara baina surati indalam kang tetep ing dalam antarane wutul warukbat dilan dangkul wayarum molan haram ala junubi kata sewang kang junub kepaham satu asyaat 5 piro-piro sawiji-wiji as-sholatu siji rupane sholat wa qiraatul Qur'an ila membaca Al-Qur'an wa masu musafiran menyentuh mushaf wa amlu langga wa mushaf wa tawafulan tawaf walu betulan menang fil masjid ing dalam masjid wa yarum molan haram alal muhdisi ing atas wong kang berhadas cilik apa salah satu asya'a kalau piro-piro sawiji-wiji as-sholatu siji rupane sholat wa tawafulan tawaf wa masu musafiran menyentuh mushaf wa amlu langga wa mushaf. Baik, sesi yang kedua itu menerjemahkan serta menjelaskan. Silahkan Mbak Nela. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal menjelaskan tentang darah yang keluar dari farji. Apa penting? Vagina. Darah yang keluar dari vagina itu ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Ya, lanjut. Yang pertama adalah darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan atas dasar sehat, bukan disebabkan melahirkan. Dan warnanya darah haid yaitu hitam, kemerah-merahan atau gosong itu apa sih? Atau gosong. Iya. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan disebabkan melahirkan. Yang ketiga adalah darah istihadah disebabkan melahirkan. Sesudah melahirkan. Ulang. Nifas. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari vaginnya perempuan sesudah melahirkan. Yang ketiga adalah darah istihadah. Darah yang keluar dari vaginnya perempuan di luar hari-hari haid dan hari-hari nifas. Dan sedikit-dikitnya haid keluar yaitu 1 hari 1 malam. Dan banyak-banyaknya haid keluar yaitu 15 hari. Dan lumah-lumahnya haid keluar yaitu 6 atau 7 hari. Dan sedikit-sedikitnya nifas keluar yaitu 1 tetes. Dan banyak-banyaknya nifas keluar yaitu 60 hari. Dan lumah-lumahnya nifas keluar yaitu 40 hari. Sedikit-sedikitnya masa suci
dalam 2 haid, yaitu 15 hari. Dan banyak-banyaknya masa suci tidak ada batasnya. Dan sedikit-sedikitnya perempuan yang mengeluarkan darah haid, yaitu pada saat usia 9 tahun. Maksudnya gimana? Perempuan, kalau misalnya haid itu ketika umur 9 tahun, Apa itu tuh? keluar darah haidnya. Minimalnya maksudnya. Iya, minimalnya. Ya. Lanjut. Dan sedikit-sedikitnya hamil, yaitu 6 bulan. Dan banyak-banyaknya hamil, yaitu 4 tahun. Dan rumah-rumahnya hamil, yaitu 9 bulan. Perkara yang haram bagi orang yang haid dan nifas ada 8. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat menyentuh dan membawa Al-Quran, yang kelima memasuki masjid, yang keenam tawaf, yang ketujuh jima, yang kedelapan istimta. Perkara yang haram bagi orang yang junub itu ada 5. 1. Sholat, 2. Membaca Al-Quran, 3. Menyentuh dan membawa mushaf, 4. Tawaf, 5. Berdiam diri di masjid. Dan perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil itu ada 3. 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh dan membawa mushaf. Sekarang sesi ketiga, sesi tanya jawab seputar pembahasan fikih nahwu shorof. Nahwu dulu ya. Nahwu shorof. Salah satu dimain. Jadi apa tarkibnya? Jadi fa'il, Fa'ilnya siapa? yukhriju, Yuk. yukhriju. Bab berapa itu? Ruju, Khorojayah, korojaya, ruju. yakhruju, yukhroju, yakhriju atau apa? Ukhruj, la takhruj. Coba tasrif. Khurujan. Korojaya, korojaya, ruj, ukhruj, ufkul. Korojaya, ruju. Khurujan wa makhrajan fa huwa kharijun wa dzaka makhrujun. Ukhruj la takhruj, makhrajun mikhrajun. Bab berapa? 1. Bab. 1. Jadi yang benar yakhruju, yakhruju, yakhriju. Ya, rujuk. Fa'ilnya mana tadi? Salah satu dimai. Fa'il. Dibaca apa? Dibaca rofa. Ciri rafanya dengan Doma. tempat. Kalau coba pengertian fa'il itu apa sih? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Dalil inditinya? Afalum salah satu fi waqi'. Itu kan fi'il. Fi'il ada 3. Ini fa'il. Fa'il. Fa'il itu dibaca rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il. Mafia. Babul marfu'atil asma'i. Marfu'ul asma sabatun natibiha. Malumatal asma'i min tabtibiha. Kan yang itu dalilnya. Tadi sempat tersebutkan sama Naila tuh. Tadi sempat keluar dari mulut Naila. Wa fa'ilu ma fi'li qadir tafa.
Falfa. Falfailu. Marfaulas sebenarnya Muhammad sebenarnya. Falfailu. Falfailu. Sebenarnya itu guru. Pas. Wanifasi, wanifasu, wanifasa. Yang ketiga dari atas. Yang ketiga dari atas. Wanifasi, wanifasu, wanifasa. Yang habis damul haidi. Ya. Setelah damul haidi. Wanifasi. Kenapa? Karena diatofkan ke haid. Dibaca apa? Dibaca jar. Ciri jarnya dengan Kasroh. tempatnya di Isim mufrad. isim mufrad. Isim mufrad ketika jer cirinya dengan kasroh. Mana dalilnya? Kasroh. Waqfid bifatin kullama endr. Waqfid bifatin kulla. Fathah. Itu kan dengan fathah. Iya fathah. Waqfid bikasir ma minal asma urif. Fi rafihi bidami hasu yang sorif. Ya, benar. Falhaidu. Falhaidu kalimat apa? Kalimat isim. Isim. Tarkibnya jadi apa? Jadi mubtada. Pada. Dibaca apa? Dibaca rofa. Pengertian mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang berada di awal kalimat yang sunyi. Sunyi dari apa? Dari amil-amil lafziyah. Dalilnya? Wal mubtadas. Murafu Muhammadu. Angkuli lafzi amilan mujarradu. Al-kharij. Tarkibnya jadi apa? Jadi khobar. Khobar tuh ada berapa? Khobar tuh ada dua. Coba sebutkan. Khobar mufrad, dua khobar ghairu mufrad. Yang ada 4 itu khobar apa? Khobar ghairu mufrad. Bukan khobar mufrad. Bukan. Kan? Yakin? Khobar ghairu mufrad ada 4. Coba sebutkan. Ismiyah, fi'liyah, jar majrur, dzaraf. Nah, al-kharij ini termasuk khobar apa? Mufrad atau khobar ghairu mufrad? Mufrad. Mufrad. Kenapa? Kenapa al-khariju itu bisa dikatakan khobar mufrad? Karena sesuai sama mubtadanya. Sesuai dengan Mubtadanya. Yauman. Dari atas yang kelima. Temu di sebelah kiri. Nah. Yauman tarkibnya jadi apa? Tamis. As-sholatu. Temu? As-sholatu itu kalimat apa? Kalimat apa? Isim. Kalimat itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf.
Jadi as-sholatu itu kalimat isim. Iya. Bisa tahu kalimat isim dari mana? Kemasukan al. Masukkan al. Ciri-ciri kalimat isim, coba sebutkan. Satu kemas satu kemasukan tanwin, dua kemasukan al, tiga kemasukan huruf jar, empat dibaca jar. Dalilnya? Wal ismu bitanwini wal khaldi urif wa hafi khaldin wa bila min wa alif. As-sholatu, masih yang as-sholatu ya. Itu isim nakirah atau ma'rifat? Marifat. Ma'rifat. Kenapa bisa isim ma'rifat itu? Kenapa? Kemasukan al. Masukkan al. Isim ma'rifat itu ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Satu isim domir, dua isim alam, tiga isim mausul, empat isim isyarah, lima isim yang kemasukan al, enam isim yang didofakan pada salah satu isim yang di atas. Kalau yauman itu nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Nakirah. Tahu dari mana nakirah? Karena ada tanwinnya. Karena ada tanwinnya. Kalau misalnya ada tanwinnya, Zaidun juga ada tanwinnya. Apakah Zaidun juga isim nakirah? Apa isim ma'rifat? Isim marifat ikutnya isim alam. Isim alam. Tapi sama-sama bertanwin. Zaidun nggak bisa kemasukan al mu'asirah. Karena Kalau Zaidun tidak bisa kemasukan al mu'asirah. iya Karena isim marifat. karena Zaid itu sudah dalam bentuk isim Ma'rifat. dalam kategori isim Alam. alam. Yang mana isim alam itu sudah terbentuk isim Ma'rifat. Antum Aina. pahimi. Oke, sekarang penjelasan ya, Mbak Naila. Bagaimana jika seorang wanita mengalami haid selama 10 hari? Setelah itu sucinya 5 hari. Dalam suci 5 hari ini, kemudian si wanita yang mengalami haid, gini. Bagaimana jika seorang wanita yang mengalami haid selama 10 hari, 5 hari suci, kemudian haid kembali? Kemudian keluar darah kembali. Apakah itu darah haid atau bukan? Darah haid. Bagaimana jika seorang wanita haid selama 10 hari? 10 hari. 10 hari haid, kemudian 5 hari itu suci. 5 hari suci. Setelah itu keluar darah lagi. Apakah itu termasuk darah haid? Benar, darah haid? Iya. Yakin? Yakin. Coba Mbak Naila. Yakin nih? Yakin. Ada dalilnya? Ada. Mana? Akal duri bainal idataini khamsata asyara. 15 kan? Iya. Nih Mbak Naila, Ini. bagaimana jika ada seorang wanita yang mengalami haid selama 10 hari? 10 Hari. hari. Kemudian 5 hari suci. Baru 5 hari suci tuh. Kemudian keluar darah lagi. Nah, apakah itu termasuk darah haid atau bukan? 5 hari. Sucinya 5 hari. Sucinya itu 5 hari. 5 hari. Iya. Terus haid lagi, setelah itu haid lagi. Terus keluar darah maksudnya. Paham nggak di sini pertanyaannya apa?
Penjelasannya masih kurang atau gimana? Masih kurang. Ada si Hindun. Hindun haid. Nah, Hindun haid itu selama 10 hari. 10 hari Hindun haid. Terus kemudian setelah 10 hari ini Hindun suci. Nah, dia suci ini dalam hitungan 5 hari sucinya. Setelah 5 hari dia keluar darah. Si Hindun ini keluar darah. Nah, apakah darah yang keluar setelah 5 hari suci itu, apakah itu darah haid? Mari suci. Tadi di sini aqallu tuhri bainal hadataini khamsata asyara yauman. Sedikit-sedikitnya suci itu 15 hari. 15 hari. Hindun ini sucinya cuma 5 hari. Terus kemudian setelah 5 hari ini Hindun keluar lagi darah. Nah, darah tersebut itu apakah darah haid? Darah itu soalnya kan di Indonesia itu baru 10 hari kan. Gimana sih? Gak apa-apa. Pas? Apa mau tetap berusaha? Berusaha. Mangga, gimana caranya? Intinya jawaban Naila belum tepat ya. Tapi udah mendekati bener. Kayaknya Coba terjemahin. Wa aqallu tuhri bainal hadataini khamsata asyara yauman. sedikit-sedikitnya suci dalam 2 haid yaitu 15 hari. 2 haid. Maksudnya apa? 2 haid tuh. Darah nifas dan haid. Sedikit-sedikitnya suci antara haid dan nifas itu 15 hari. Sedikit-sedikitnya suci. Sedikit-sedikitnya suci yang sudah mengalami haid dan nifas itu 15 hari. 15 hari. Ini Hindun mengalami suci ya. Ini Hindun sucinya itu sudah 5 hari. Baru 5 hari. Belum 15. Sedikit-sedikitnya suci itu 15 hari untuk yang haid ataupun nifas. Berarti bukan. Ya, bukan. Jadi itu darah apa maksudnya? Darah istihadah. Darah Istihadah. tuh. Darah Istihadah. istihadah. Nah, al istihadatu huwa al khodis fi ghairi ayamil haidi. Wanifasi. Bukan wanifasu. Bukan. Bukan wanifasa. Bukan. Yakin? Yakin. Kenapa wanifasi? Karena diatofkan ke haidi. Ya. Gitu ya. Sekarang seorang wanita mengalami pendarahan. Jadi seorang wanita tuh lagi sedang melahirkan. Nah, keluar anak. Ketika keluar anak itu bersamaan dengan keluarnya darah. Nah, keluar darah yang bersamaan dengan bayi tersebut, apakah itu darah nifas atau bukan? Iya, darah nifas. Bersamaan dengan bayi tersebut. Bersamaan. Bukan sebelum ataupun sesudah, tapi bersamaan.
bersamaan. Bukan, Bukan, kenapa? karena Itu pas melahirkan. pas melahirkannya. Mm-mm. Bukan, soalnya kalau pas nifas ketika bayinya udah keluar semua tuh, terus keluar darah. Udah keluar semua. ada berapa banyak bayinya yang keluar? Udah keluar sempurna, bayinya udah keluar seutuhnya sih, seluruh badan udah keluar. Begitu. Bukan gitu penjelasannya. Oh iya benar-benar. Terus ada pertanyaan lagi ya. Apabila seorang wanita mengalami pendarahan setelah keguguran, apakah itu nifas? Keguguran. Nifas, Hmm? nifas. Nifas. Sejujurnya teacher lagu. Nifas. Kegugurannya itu semisal minimal ada semisal masih ada jadi pas kegugurannya itu baru ada gumpalan darah doang, belum ada bentuk tubuh manusianya. Itu nifas bukan? Berbentuk janin tapi hanya gumpalan darah. Bukan nifas. Iya. Ya benar. Tapi kalau semisal jika kegugurannya sudah berbentuk janin, minimal ada bentuk tubuh manusia, maka darahnya itu dihukumi nifas bukan? Berbentuk manusia. Nifas. Dihukumi Nifas. Oke, benar. Mbak Naila, coba apa perbedaan antara gini. Junub tuh apa sih junub? Junub tuh Kita tahu seorang itu junub tuh dari mana? Ciri-cirinya orang junub tuh gimana? dari keluarnya mani. Itu doang. Terus habis bersetubuh. Oke. Kalau orang yang junub itu wajib sholat nggak? Masih wajib tapi haram dilakukan. Maksudnya gimana? Jadi wajib atau haram? Masih wajib buat sholat, cuma dianya dalam keadaan junub, sedangkan yang di kitab takrib tuh orang yang junub dilarang untuk sholat. Dilarang? Untuk sholat, tapi masih punya kewajiban. Terus gimana dong kalau semisal ada seorang yang mengalami junub? Nah, masuk waktu zuhur. Kalau semisal masuk waktu asar, itu dia masih dalam junub. Apakah dia berdosa? Nggak sholat, nggak melaksanakan sholat? Iya, soalnya dia masih punya kewajiban. Punya kewajiban. Jadi seorang yang berjunub itu masih boleh sholat. Apa sih? Kita mah masih punya kewajiban, cuma dilarang buat sholat gara-gara dia masih junub. Dan seharusnya orang yang junub itu pas ketika masuknya waktu sholat, dia mandi suci dulu, habis itu melaksanakan sholatnya. Oke. Terus
Larangan-larangan bagi seseorang yang mengalami haid dan nifas itu ada berapa? Ada 8. Coba sebutkan. Sholat, puasa, terus sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran, tawaf, jima, istimta. Coba ulang dari awal. Kan sholat, terus puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran, terus tawaf, terus jima, sama istimta, terus masuk ke masjid. Oke. Misal, kalau seorang wanita yang sedang mengalami haid atau nifas itu menyentuh Quran tuh nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau semisal ada seseorang yang mengalami haid lagi duduk di rumah, terus di depan dia tuh ada bambu loh, segitiran lah bambu. Nah di atas bambunya ini ada Al-Quran. Semisal Qurannya segini ya, Qurannya ini bambunya segini nih. Nah gini, dia tuh dia duduknya di luar rumah ya, di luar rumah. Nah keadaan di luar rumah itu lagi banyak angin, deras tuh anginnya kencang, banyak angin. Nah di bawah Qurannya ada najis, ada kotoran. Nah boleh nggak seorang yang mengalami haid itu memindahkan Quran tersebut? Boleh, dengan niat menjaga Quran tersebut biar tidak terkena najis. Bagus. Tapi kalau semisal ada lagi ya, ini beda lagi. Seorang yang mengalami haid pesan paket, mau beli Quran di online tuh, mau beli Al-Quran di online, paketnya datang, perempuan tersebut masih mengalami haid. Nah di dalam kotak tersebut, paket tersebut tuh ada Al-Qurannya kan pastinya, karena dia yang sedang memesan Al-Quran. Nah itu boleh nggak dia bawa? Enggak. Terus gimana balikin lagi gitu? Enggak, kan masih ada orang lain bisa minta tolong yang enggak haid. Jadi nggak boleh, walaupun udah Qurannya tuh udah dibalut sama kain, terus bebel wrap yang itu tuh udah berlapis-lapis lah gitu. Terus setelah itu sudah berlapis-lapis, masukin ke kotaknya juga tebelnya. Itu boleh nggak yang mengalami haidnya bawa kotak tersebut? Udah tebel, udah berlapis-lapis, Qurannya dilapisi bubble wrap lah segini. Udah mah kardusnya tebelnya segini lah gitu. Jadinya bawa tuh sama si perempuan yang masih mengalami haid. Itu boleh nggak? Enggak. Walaupun udah berlapis-lapis, tebelnya segini bubble wrapnya? Ya nggak boleh. Ya boleh. Ya bagus. Alhamdulillah, sampai sini saja ya munakashahnya. Semoga proses ini menjadi sarana untuk mengasah ilmu, melatih keberanian, dan memantapkan pemahaman peserta sebelum melangkah ke jenjang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.